Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan alhamdulillah. Bersalawat kita kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad. Yang sama-sama kita hormati Bapak Camat Kecamatan Benai, yang kami hormati Ibu perwakilan dari Dinas Koperasi Perdagangan dan Perindustrian, yang kami hormati Bapak Tenaga Ahli Pendamping Profesional Kabupaten beserta jajaran baik itu PD maupun PLD, yang kami hormati Bapak Ibu Kepala Desa Lurah Pasar Benai, Lurah Pasar Benai, yang kami hormati dan kami banggakan Bapak Ibu Ketua BPD se-Kecamatan Benai. Baik, pada pagi menjelang siang hari ini, pertama-tama izinkan kami menyampaikan permohonan maaf atas dari ketidakhadiran Bapak Kadis, karena memang di waktu bersamaan beliau juga ada agenda. Jadi memang dari Pak Kadis menginstruksikan kepada kami terkait dengan penyampaian informasi terkait pendirian ataupun pembentukan daripada Koperasi Merah Putih ini. Mungkin lebih kepada menyampaikan informasi, bukan arahan, bukan teknisnya, tetapi menyampaikan informasi terkait dengan beberapa sumber informasi, baik itu aturan maupun surat edaran. Sesuai dengan undangan yang disampaikan terkait dengan agenda kita pada pagi menjelang siang hari ini, merupakan agenda sosialisasi pembentukan ataupun pendirian Koperasi Merah Putih. Nah, mungkin di pertanyaan dari Bapak Ibu sekalian, baik itu BPD maupun Kepala Desa, kalau momen belakang beberapa waktu belakang ini mungkin kita sudah mendengar ya Pak Ibu ya, sudah mendengar terkait dengan isu maupun program prioritas dari Bapak Presiden Prabowo Subianto maupun Wakil Presiden Gibran Rakabuming. Jadi memang di samping memang ada program prioritas yang kalau dulu kita dengar terkait dengan program makan bergizi gratis, yang itu sudah running, sudah jalan di beberapa kabupaten kota, termasuk kita di Kabupaten Gunung Singi, berlanjut lagi pada badan keuangan, pengelola keuangan BUMN itu, ada Nantara. Nah, lanjut lagi kepada itu ada program prioritas lagi nasional itu berupa sekolah rakyat. Nah, mungkin di media sosial juga Bapak Ibu sudah dengar itu sekolah rakyat. Itu juga dari kami Kementerian Sosial yang merupakan ya perpanjangan daripada Kementerian Sosial. Sekarang alhamdulillah proses untuk proposal Kementerian Sosial sudah kita sampaikan terkait dengan sekolah rakyat ini dan sudah jalan, dan insya Allah terkait dengan perekrutan calon siswa baik tingkatan SD, SMP maupun SMA itu juga sudah kita laksanakan pendataannya, diutamakan memang kepada keluarga-keluarga yang memang rawan secara sosial gitu, artinya tidak mampu. Ya kalau Bapak Ibu mungkin tidak pernah mengalami, mungkin orang tua Bapak Ibu mungkin tidak sekolah rakyat mungkin. Jadi memang sifatnya sekolah rakyat ini sifatnya gratis, diasramakan sampai kepada tingkat SLTA. Insya Allah kita berdoa bersama-sama baik itu program nasional maupun kabupaten kota dapat mendukung, sekaligus kepada kita seluruhnya untuk dapat mendukung program prioritas itu. Baik, kami lanjutkan Bapak Ibu sekalian. Kita lanjut program prioritas yang keempat ini terkait dengan pendirian ataupun pembentukan Koperasi Merah Putih. Kalau halnya yang kita dengar terkait dengan Koperasi Merah Putih ini secara umumnya, ini merupakan inisiasi daripada sekelompok masyarakat ataupun sekelompok anggota mendirikan suatu kelembagaan perekonomian berupa koperasi. Beda halnya dengan Koperasi Merah Putih ini sifatnya ini top down Pak, bukan lagi bottom up, bukan lagi aspirasi dari masyarakat, tetapi merupakan inisiasi dari Bapak Presiden, mengkomandoi ini berupa dituangkan dalam instruksi Presiden. Instruksi Presiden ini nomor berapa? Nomor 9 tahun 2025. Mungkin Bapak Ibu juga sudah pernah membaca-baca, sekaligus juga sudah mendengar di media sosial. Nah, inilah instruksi Presiden nomor 9 ini terkait dengan pembentukan ataupun pendirian Koperasi Merah Putih. Dalam instruksi tersebut juga diakomodir ataupun dinaungi beberapa kementerian. Tidak hanya Kementerian Koperasi,
tapi di seluruh kementerian, baik itu Kementerian Kemendes, PDT, Kementerian Koperasi sebagai leading sektor, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Keuangan, dan banyak lain. Kementerian Kesehatan juga masuk, Kementerian Pendidikan, Kementerian Perdagangan, Kementerian Pertanian. Jadi seluruhnya terakomodir di instruksi itu apa yang menjadi tanggung jawab dan maupun fungsi daripada masing-masing leading sektor maupun kementerian. Kami dari PMD selaku leading sektor daripada Kemendes lebih kepada menyampaikan ataupun menghimbau kepada seluruh desa yang ada di Kabupaten Kota Singi 218 termasuk juga 11 kelurahan. Izin Pak Camat Kadis. Assalamualaikum. Izin Pak Kadis. Ya Pak. Acara di mana Pak? Di Benai. Siap. Siap, siap Pak. Siap Pak. Ya Pak. Ya, ya Pak. Siap Pak. Ya. Ya. Waalaikumsalam. Mohon maaf Pak, terpotong. Jadi kami lebih kepada menghimbau ataupun mengarahkan kepada seluruh desa untuk pelaksanaan Musdesus ini. Kalau di posisi koperasi yang secara umumnya itu merupakan rapat anggota ya, Pak. Rapat anggota untuk pembentukan ini. Tetapi kalau memang koperasi Merah Putih ini diharapkan melalui mekanisme musyawarah desa khusus namanya. Kalau musyawarah desa mungkin tak asing bagi gitu, nah Pak. Lah memang itu Krojo gitu. Mulai dari pertanggungjawaban laporan keuangan APBD setahun berjalan maupun penyusunan anggaran. Dan itu dilaksanakan melalui mekanisme Musdes. Nah, sama halnya dengan koperasi ini dilaksanakan melalui Musdesus gitu. Jadi diinisiasi oleh pemerintah desa bersama dengan BPD untuk mengagendakan terkait dengan penjadwalan untuk pendirian Koperasi Merah Putih ini. Nah, kalau kami PMD itu nggak sampai Pak Camat, karena memang syarat terbentuknya koperasi itu tertuang dalam pelaksanaan musyawarah desa. Kalau agenda musyawarah desa itu telah tergambar. Silakan nanti selesai daripada agenda kita ini dapat informasi dari PMD, dapat informasi dari Kopdagrin, apa-apa saja muatan yang harus dipenuhi dalam musyawarah desa itu, ya silakan diagendakan di tingkat desa. Apa-apa saja yang tertuang dalam Musdesus itu standar Pak. Kalaupun kita rapi itu biasa ada daftar hadirnya, itu tertuang, ada dokumentasinya. Terkait dengan yang intisarinya berupa berita acara ADART pendirian. Yang kedua notulen rapat. Nah, jadi dalam hal pembentukan maupun pendirian ini ada dua mekanismenya. Bisa musyawarah itu hanya untuk pelaksanaan Musdesus ataupun pembentukan, ataupun ditindaklanjuti berupa langsung dengan pendirian. Kalau dalam tahapannya alurnya ada dua ini Pak. Kita Musdesus untuk pembentukan dulu, kita tunjuk siapa pengurusnya, baru nanti pengurus ini melaksanakan rapat pendiriannya. Nah di sana dibahaslah ADART-nya. Terkait dengan muatan ADART mungkin sudah kami sampaikan surat edarannya kepada seluruh kecamatan. Apa-apa saja muatan-muatannya. Ya standar seperti halnya dengan apa itu simpanan pokok, simpanan wajib, cadangan, termasuk juga gaji daripada pengurusnya, gaji daripada pengawasnya, maupun terhadap pola bisnis yang akan dilaksanakan. Kembali lagi kepada instruksi Presiden itu, kita melihatnya itu dituangkan di tanggal 27 Maret 2025. Maret, April, Mei. Sekarang sudah bulan Mei di tanggal 20. Sementara arahan dari pusat dan ini dimonitor sampai dengan batas waktu 12 Juli, itu merupakan hari peringatan koperasi. Ini memang sudah dibentuk seluruhnya dan berbadan hukum. Kalau kita hitung gini dari bulan kini yang bulan Mei di tanggal 20 sampai dengan 12 Juli itu akan efektif, dikurang hari libur ataupun tidak efektif itu tidak akan sampai sebulan ya Pak.
sangat singkat, sangat padat. Jadi memang ini diperlukan keaktifan kita lepas daripada kegiatan kita sosialisasi ini untuk segera diagendakan di seluruh desa yang ada di Kecamatan Benai. Dapat kami informasikan untuk beberapa kecamatan sudah melaksanakan. Jadi memang ada kecamatan yang memang mungkin dikoordinir oleh pihak kecamatan. Desa-desa itu dijadwalkan. Mulai dari pelaksanaannya hari ini desa pagi siang di desa mana, sampai dengan seluruh desa yang ada di Kecamatan Benai ini. Jadi memang 1 minggu ini putus seluruhnya untuk pelaksanaan Musdesus. Kalau kan ditunggu-tunggu artinya akan molor, karena memang kita akan dimonitor oleh tim, baik itu dari pusat, dari kementerian maupun dari provinsi sampai kepada kami yang ada di tingkat kabupaten. Itu laporannya terus progresnya. Jadi memang akselerasinya itu memang diharapkan cepat. Ya itu tadi, karena memang kita hanya dimungkinkan hanya dalam waktu sebulan untuk mendirikan berupa badan hukum, karena memang ini pembentukan Musdesus ini tahapan awal. Selanjutnya dokumen yang berupa mulai dari berita acara, notulen rapat, daftar hadir, KTP pengurus, KTP anggota tadi, KTP yang sesuai dengan daftar hadir tadi, terus terhadap dokumentasi. Ini merupakan syarat yang akan kita ajukan kembali kepada Dinas Kopdagrin untuk dikeluarkan berupa rekomendasi oleh Dinas Kopdagrin, dan lanjut kita sampaikan kepada notaris. Nah, notaris inilah pokoknya intinya yang akan menyeleksi dokumen kita terkait dengan berita acara maupun ADRT ini sudah sempurna ataupun ada penyempurnaan lebih lanjutnya. Jadi akan memakan waktu di sana Bapak Ibu. Kalaupun kita asumsikan di 218 ini dengan kita mengharapkan asosiasi notaris ini mungkin kurang lebih ya kita anggaplah 12 hari mereka membutuhkan waktu untuk menyeleksi dokumennya tadi. Berarti dalam tanggal 30 Mei ini memang sudah harus selesai kita Bapak Ibu. Pelaksanaan Musdesus itu. Pelaksanaan Musdesus berikut dengan rekomendasi, berikut dengan penyampaian dokumen kepada notaris. Dan ini memakan waktu. Jadi kita harapkan untuk segera mungkin. Nah, terkait dengan hal ini juga, ya kita tidak boleh lalai Bapak Ibu. Mungkin perkembangan terkait dengan aturan ini mungkin Bapak Ibu sudah mendengar ataupun sudah membaca, akan ada konsekuensi maupun korelasinya terhadap penggunaan dana desa kita maupun pencairan dana tahap kedua. Lah baca ketua anak. Inilah mungkin menjadi kegamangan kita di desa. Kalau dulu memang peraturan dari Kemendagri ini diakomodir di APBD kabupaten. Silakan kabupaten bisa menganggarkan terkait dengan jasa notaris ini dengan nominal 2.500.000 diakomodir oleh kabupaten. Itu sudah clear kemarin kita rapat dengan Bapak Wakil Bupati. Tetapi perkembangan selanjutnya dari Kementerian Desa juga mengakomodir ini peraturan ataupun memberikan saran maupun solusi. Tidak pun sanggup APBD kabupaten untuk menganggarkan, karena pun sifatnya wajib untuk keseluruhan desa mendirikan, dimungkinkan bagi desa untuk menggeser anggaran APBD-nya yang bersumber dari 3% dana pemerintahan desa untuk mengakomodir daripada jasa notaris tadi 2.500.000. Kalau 3% itu kan memang sudah sifatnya earmark gitu ya Pak Ibu ya. Baik itu stunting, padat karya tunai maupun BLT itu kan sudah earmark. Nah 3% ini kan memang sudah ditentukan. Tetapi item terkait dengan jasa notaris ini belum. Tetapi sekarang bisa dan dimungkinkan oleh Kementerian Desa untuk jasa 2.500.000 notaris itu dimungkinkan kita diakomodir melalui dana desa. Terkait dengan hal ini juga karena memang notaris ini yaitu tadi 12 Juli waktu 1 bulan kita menggeser anggaran kok layaду besiso di rekening kan itu kan pencairan tahap kedua harus terbentuk dulu gitu, dana tak ada kan itu maksudnya ADD walau-alam kan itu. Jadi emang kalau tak salah kami ibu ya Bu Eni dari Kopdagrin ini ada negosiasi oleh notaris ya Bu ya, bisa nanti dibayarkan setelah memang kalau anggaran itu memungkinkan atau anggaran itu digeser ataupun anggaran itu ditransfer ke masing-masing desa. Jadi tidak mutlak memang harus
dibayar dulu, baru akta notarisnya dikeluarkan. Jadi tidak mutlak, bisa ya dinegosiasi lah istilahnya waktu pembayaran. Enggak. Iya. Iya, kalau potang kami lah berkeliling juga tuh Pak Ketua. Jadi informasi dari Pak Kabinnya seperti itu. Tapi bisa negosiasi, enggak memang harus mutlak gitu kan. Dan juga terhadap surat dari Dirjen Kementerian Keuangan itu, yaitu berita buruknya masih benar ya. Tapi ada berita eloknya gitu. Berita buruknya, berita tidak eloknya, dana desa kita terkunci untuk tahap kedua bisa dicairkan ataupun bisa disalurkan setelah memang Koperasi Merah Putih ini didirikan. Tetapi memang tidak mutlak berupa sudah berbadan hukum, karena memang ini banyak 80.000 desa semua Indonesia itu melalui mekanisme penginputan di link website Kementerian Hukum, artinya akan banyak kendala di sana. Jadi memang bisa berupa surat pengantar dari desa terkait dengan dokumen pendirian akta tadi kepada notaris. Nah, surat pengantar itulah menjadi syarat desa kepada dinas PMD terkait dengan syarat penyaluran dana tahap kedua. Jadi tidak harus berbadan hukum. Tapi kalaupun bisa diupayakan berbadan hukum menjelang kita mengajukan rekomendasi tahap kedua, ya alhamdulillah. Itu tadi berita tak sodapnya gitu kan. Dana tahap kedua kita dikunci sampai pada halnya pendirian Koperasi Merah Putih. Tetapi berita yang bagusnya lagi, di dalam Impres 9/2025 itu kepada Menteri Keuangan diinstruksikan terkait dengan 2 item. Yang pertama, menganggarkan terkait dengan pembiayaan koperasi ini seperti apa mekanismenya. Apakah itu memang berupa dana yang ditambahkan kepada desa yang nantinya akan diberikan penyertaan modal kepada KUD, ataupun bagaimana, itu sedang dikaji dan sedang dikaji di pihak Kementerian Keuangan. Tetapi yang pasti item yang kedua yang diinstruksikan oleh Presiden kepada Kementerian Keuangan, akan diberikan insentif lebih dana desa kepada desa yang memang dapat menyegerakan pembentukan ini. Nah, kok ada yang mengejar insentif, ya silahkanlah. Percepat pembentukan Koperasi Merah Putih akan menjadi salah satu indikator bagi Kementerian Keuangan untuk memberikan dana insentif kepada kita desa yang ada di Kabupaten Kota Singi. Nah, mungkin sekedar untuk penyampaian pembentukan itu Musdesos itu yang dapat kami sampaikan terkait dengan teknisnya penyusunan ADRT, baik itu pengurus maupun pengawas, apa-apa saja klasifikasinya ataupun syaratnya, mungkin bisa disampaikan mendalam ataupun mendetail oleh Bapak Ibu dari Dinas Koperasi Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Kota Singi. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan secara umum. Nanti kita lanjutkan pada diskusi tanya jawab. Kami sudahi, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.